dan kerja keras. Jadi ya insya Allah sampai kapanpun juga saya tidak maulah untuk menjalankan ataupun pencucian uang seperti itu, tidak. Jadi ya minta tolong kalau berita yang menyesatkan seperti ini atau gimana? Baik. Baik, alhamdulillah baik. Rekan-rekan media juga saya lupa menyapa, apa kabar? Baik. Alhamdulillah. Oke, ini sebelum kita mendengarkan statement langsung dari Arafi, mungkin dari Bang Hotman sendiri bagaimana tanggapan mengenai kabar ini, Bang? Oke. Ini pakai mic nggak? Pakai bang. Pakai bang, pakai. Kalau debat begini langsung. Yang pertama adalah gua mau lihat dulu ada nggak batang hidung orang yang kita undang di sini. Kan kita tantang untuk bawa bukti. Mana orangnya? Halo National Corruption Watch. Mana orangmu? Kan kamu katanya ada bukti. Sini dong. Udah seminggu di Instagram saya posting, bener nggak? Kami undang untuk datang sekarang. Karena kalau nggak ada kamu, ya apa gunanya nih mau bicara gosip doang, ya nggak? Ada nggak? Coba lihat tampangnya di sini. Ada nggak National Corruption Watch? Watch. Nggak ada. Kok gayanya di TV? Kalau mau masuk TV agar masuk ikut sama Raffi sama Hotman, kami tiap hari masuk TV. Boleh di belakangku nanti. Mana National Corruption Watch? Kita udah tiap hari saya posting, bawa buktinya. Nggak ada. Ini semua adanya tukang gosip semua nih. Nggak ada ya? Aman. Aduh, parah loh. Katanya berani. Oke, yang di TV itu disebutkan dari segi jawabannya pun itu ngawur. Hanya dia bilang, saya dapat telepon, ya kan? Saya dapat telepon, saya zoom, katanya. Itu tuduhan apa itu? Tapi kemudian dulu dikaitkan ke siapa itu pajak? Rafael. Kemarin dikaitkan lagi ke apa, kaitannya ke kampanye? Dikaitkan lagi ke anak presiden. Judi online, sampai gue ikut-ikutan. Ya, katanya kita judi online ya. dibilang gue juga buka kasino katanya. Buka kasino. Jadi, udah dah. Jadi sekali lagi karena National Corruption Watch tidak berani datang ke sini, ya udahlah, sudah tahulah kelas kamu kayak apa. Kalau kau juga memang punya bukti, ayo laporin. Ya, laporin. Jadi apalagi yang mau didebatkan kalau nggak ada orangnya? Coba deh, gini aja deh. Emang lu kaya ya? Lumayan lah bang, saya belum kaya kayak Bang Hotman. Menuju. 11-12. Lu kayaknya dari mana sih? Coba, biar mereka pada dengar. Lu kaya dari mana? Yuk kerja dari umur berapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dulu bang, saya ucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah datang ke sini. Jadi waktu itu memang ada berita yang menyatakan saya dibilang pencucian uang, ada uang ratusan miliar, terus saya dibilang ada bikin kasino, bikin ini, bikin itu. Kemarin waktu saya bikin acara di kantor saya, waktu itu kemarin kebetulan saya lagi punya acara live shopping sama Pak Menteri Perdagangan di kantor saya. Terus tiba-tiba wartawan banyak di bawah bang. Di situ saya ngomong itu tidak benar, tapi kan tempatnya tidak proper. Nah makanya kali ini alhamdulillah juga ada Bang Hotman juga, ada kawan saya juga Rofi yang tahu persis lah ini gimana uang yang masuk ke trans dan lain-lain. Wah, karena biasa bang, saya ini biasa diberitain hoax, cewek-cewek, ini, itu, kayak sama lah. Gua nggak pernah dong. Enggak, sama lah kita. Maksudnya kalau urusan saya udah coba hari ini. hari ini doang, besok kabur lagi nih. Tapi intinya, kalau yang seperti itu ke personal aja, saya tidak pernah mengundang media, saya nggak pernah klarifikasinya. Tapi ini masalahnya ini menyangkut kredibilitas. Dibilang pakai ada pencucian uang negara lah, disangkut pautkan dengan ada nama baiknya anak presiden lah, ada dibilang saya buka tempat judi, kasino, judi online terkait sama Rafael Alun. Kayaknya tambah lama ini harus saya klarifikasi karena ini menyangkut kredibilitas saya. Apalagi kemarin permasalahannya ini banyak banget klien-klien iklan, klien-klien semua perusahaan rans. Ini yang jadi merasa terganggu, akhirnya saya mau klarifikasi. Kalau uang yang mana saya dapatkan ini, saya kerja dari umur saya 13 tahun. 13 tahun sampai detik ini usia saya 37 tahun nih. Kita lagi ulang tahun tanggal 17 Februari nih ya, kasih kado. Makasih bang. Umur kita sama? Tidak beda. 37 tahun saya kerja.
Jadi sudah hampir 25 tahun aku kerja, dan alhamdulillah ya meskipun karir saya seperti anak tangga, tapi sampai detik ini saya dipercaya oleh stasiun TV, berbagai macam brand, dan saya menabung. Dan kemarin 6 tahun terakhir di luar, bayangin aja saya 26 tahun bekerja. Kalau kita syuting ya 26 tahun bisa dikalkulasikan aja gitu berapa yang saya dapetin, ditambah kemarin saya bangun perusahaan Rans. Dan Rans Entertainment sendiri alhamdulillah sudah berjalan 6 tahun. Sekarang ini udah zamannya ada fundraising lah, ada investment lah. Waktu itu 2 tahun lebih yang lalu kita udah pernah press con bahwa valuasinya Rans Entertainment memang waktu itu sudah di angka 2,7 triliun. Masuklah investment dari MTech. Ya di situ juga udah press con juga, dan itu kan semuanya juga jelas. Apalagi Rans sendiri kita sudah mau IPO. Doain, mohon doanya 2-3 tahun lagi lah insya Allah kita IPO, go public, di mana memang uang semuanya, structure semuanya sudah dibersihkan dan dibereskan, dirapikan. Silakan saja kalau mau dicek ini apapun itu silakan. Kita memang sudah mau menjadi perusahaan yang terbuka, semuanya pun harus terbuka. Jadi rasa-rasanya ya janganlah, saya kan termasuk anak muda, generasi muda yang sekarang yang ingin sukses, yang ingin juga meneruskan ibaratnya untuk memperjuangkan perusahaan-perusahaan kita untuk menjadi lebih baik. Ya janganlah diberitakan yang ya merugikan, apalagi menyesatkan seperti ini. Kalau niat saya nggak ada kok, saya tidak mau menduga siapa-siapa, saya pun tidak mau menyerang, tidak mau juga melaporkan hal-hal yang seperti ini, tidak. Saya cuma ingin mengklarifikasi saja bahwa itu tidak benar. Jadi kurang lebih seperti itu loh Pak. Oke, jadi tindak pidana itu kan, tindak pidana pencucian uang itu kan harus ada dulu tindak pidana induk. Misalnya hasil korupsi, kemudian dipakai untuk bisnis. Sekarang satu pun tidak ada tindak pidana induk yang dikasih tahu, entah siapa yang koruptor yang dapat duit kasih dia, nggak ada. Jadi semuanya adalah omongan kosong, ya, semuanya omongan kosong, ya, itu aja. Ya, dan juga alhamdulillahnya selagi bapak saya masih hidup sampai ibu saya juga sekarang, ya apapun itu untuk saya bekerja itu saya selalu diwanti-wanti dan diingatkan untuk mencari pekerjaan yang pertama halal, berapapun yang saya dapatkan juga ya bersyukur aja, bersyukur dan kerja keras. Jadi ya insya Allah sampai kapanpun juga saya tidak maulah untuk menjalankan ataupun pencucian uang seperti itu, tidak. Jadi ya minta tolong kalau berita yang menyesatkan seperti ini atau merugikan seperti ini ya janganlah. Apalagi kita juga sadar kok ini tahunnya pemilu, dan ini kan saya juga memang menjadi salah satu garda terdepan masuk lingkaran ring 1 untuk salah satu paslon. Jadi sebelum aku masuk kan udah dikasih tahu, Raf, nanti wah yakin lo masuk sedalam ini nanti pasti ada begini-begini. Ya aku kan ini pengalaman pertama, akhirnya bener-bener juga kena, tapi ya memang tidak benar adanya buat saya. Jadi ya saya nggak apa-apa, saya akan maju terus. Yang penting saya juga untuk semuanya lah, generasi-generasi muda apapun itu, ayo kita semangat maju terus. Apalagi juga ini pemilu ya, kita mudah-mudahan pemilunya damai, semua juga tetap semangat bekerja, semangat untuk menyambut masa depan yang lebih baik. Di samping harta kamu di Trans, apalagi harta kamu biar orang tahu, kau punya klub di Bali. Ada, Namanya apa? ada Mari Beach Club. Apa? Mari Beach Club. Kalah sama klub gua. Iya, gua tahu. Jadi jagoan. Iya, tapi kan beda. Abang kan kalau malam, kalau aku di pantai aja santai-santai. Dan dulu. Tapi cewek gua bule-bule jangan juga dulu. banyak. Enggak, gua Lu punya klub malam juga. ada di Peak baru. Tapi baru buka ada- seminggu sekali. Ada lagi klub dia. Ada. Kita punya klub 57. Kalah lagi lo. Ya, sabar, gua kan baru buka sekarang. Mobil tapi banyakan gua. Oh iya kalau itu benar. Istri kami tetap sama. Iya, iya. Tapi kelakuan kami sama. Ya tapi itulah, aku juga mengucapkan terima kasih sama Bang Hotman. Karena Bang Hotman ini setiap kali aku punya masalah, dia selalu mengirimkan kalau ada berita-berita. Dari dulu sampai sekarang aku selalu bilang, Bang, udah biarin aja. Tapi untuk kali ini, rasa-rasanya karena menyangkut kredibilitas perusahaan, karena perusahaan juga harus dijaga dengan baik, apalagi mau IPO. Dan ya aku akhirnya, Bang, minta tolong Bang. Aku akhirnya minta tolong beliau. Ya Bang, ini habis dansa 3 hari 3 malam di Bali. Semalam ini sakit panas dingin. Untung ya Bang, minum obat Bang, jangan sampai nggak datang Bang. Datang. Makasih Bang. Thank you. Ya, jadi ada teman. Nah ini sahabat saya Rofi ini udah sahabat saya dari kecil dan saudara lah. Dia tahu banget uang masuknya Rans karena dia juga jadi salah satu corporate-nya lawyernya perusahaan saya. Dia tahu persis. Mungkin ada yang boleh sampaikan ke Ya, pastikan dulu sebelum kau jawab. Ada berapa puluh kali dia kirim transfer ke cewek untuk skincare. Pastikan dulu, jangan salah ngomong. Kalau nggak ada, pura-pura nggak tahu aja.
Kalau transferan itu cash gitu. Dibocorin deh. Aduh. Mana nih? Paling menjelaskan aja ya. Jadi sebenarnya kalau bicara tentang uangnya, Pakai mic dong. uangnya Ah, mati gitu. apa? Sudah. Ah. Nah, udah bisa. Ya. Jadi menjelaskan kenapa uangnya bisa banyak, jadi kenapa bisa begini, kenapa bisa begitu. Pertama, sebenarnya kan karena Raffi ini kan secara bisnisnya memang waktu awal-awal pas pandemi itu kan kita bikin perusahaan. Jadi perusahaan ini juga dididik dari nol, bukan langsung gede. Sebenarnya perusahaannya dari sebelum COVID, Iya, tapi dari berkembangnya digitalisasinya saat lagi COVID. Ya, kebetulan aja rezekinya pas COVID ini meledak lah perusahaannya. Jadi secara garisannya, secara bisnis, secara core-nya itu kita sudah bagi tidak main di entertainment saja, tapi di semua lini bisnis juga kita sudah bikin platform yang berbagai minggu. Jadi ya, kita udah setting sebenarnya semuanya dari mulai holding company, dari mulai anak perusahaan, semua itu sudah tersusun dan terstruktur dengan Iya. baik. Makanya Rans itu holdingnya. Kita punya 15 unit anak perusahaan. anak perusahaan. Dan semuanya ini taat pajak. Semua pajaknya nggak ada bermasalah. Kalaupun dibilang kemarin ada aliran nggak wajar, kan pajak bisa dicek nantinya. Kalau ada aliran nggak wajar, makanya apa yang dituduhkan itu sebenarnya harus ada basicnya, banget. Harus ada basicnya. Kalau misalkan memang ada wajar, nanti ada instansi-instansi terkait nanti yang akan mungkin klarifikasi juga. Kayak memberikan kepada surat BNI, cek keluar rekening. Buat kita open aja, buka aja. Kalau memang ada yang nggak wajar, tolong dibuktikan saja. Ya intinya saya pengen